Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ya. Oke, Lur, kita sekarang ada di Besalen Condro Aji, ya. Kita bersama Empu Fanani. Ini tuan rumahnya Besalen Condro Aji. Kita sekarang mau mempelajari tentang dunia perkerisan, dunia tentang tosan aji. Apa itu besaran, apa itu tosan aji? Kita akan mendapatkan pencerahan dari Empu Fanani. Selamat datang di Cak Kamsi. Apa Cak Kamsi? Cak Kamsi adalah cangkruan ala anak kampung Singosari yang selalu menjadikan solusi yang terbaik untuk kita semua. Ya, bersama kami Cak Dayat, Cak Wisnu, dan sekarang bersama Empu Fanani. Kita ngobrol-ngobrol tentang yang ini, Lur, tentang pusaka. Ya. Kalau dulu Singosari itu sangat terkenal dengan kerisnya, dan pusaka itu namanya keris Empu Gandring. Dan sekarang yang namanya empu pembuat keris itu sangat langka. Salah satunya yang masih bertahan adalah beliaunya ini, Empu Fanani. Nama lengkapnya ini Bu Zainal Fanani. Empu Zainal Fanani. Ya. Monggo Empu, apa sih yang dimaksud dengan tosan aji itu sebetulnya? Terima kasih saudara-saudaraku, sore hari ini berkunjung di Besalen, yang mana Besalen tersebut adalah salah satu tempat atau workshopnya seorang ibu ya. Di sore hari ini saya ada pertanyaan tentang tosan aji. Memang tosan aji itu erat hubungannya dengan pusaka. Dari kalimat tosan aji itu, tosan itu adalah besi. Tosan besi. Aji itu ya lama atau mulia, jadi tosan aji itu sebetulnya ya wesi aji, jadi besi yang dimuliakan. Ya makanya dibuat sebuah untuk pusaka, tombak, apa keris, atau pedang, atau jejimatan itu dia memakai wesi aji dengan berbagai macam bentuk. Nah, itu sederhananya itu kalau tosan aji. Kalau besalennya ini besalennya apa? Hubungannya dengan tosan aji? Besalen itu salah satu workshopnya seorang empu. Jadi tempat kerjanya seorang empu itu namanya besalen dengan berbagai macam peralatan yang ada di sini. Nah, itu dikatakan besalen karena memang tempat untuk membuat tosan aji tadi, baik keris, pedang maupun yang lainnya. Itu namanya besalen atau besali bahasa Jawa. Besali, jadi besalen. Saya kira besalen itu hanya tempat untuk bikin keris ini. Ya ngomong, karena ya memang semakin kesini kan literasi kita itu literasi ya. Pengetahuan ya. Literasi kita itu oleh ngene besalen itu hanya tempat pembuatan keris. Ternyata tidak. Besalen itu adalah tempat untuk membuat pusaka. Kalau bedanya dengan pandai apa, Bu? Kalau pandai itu secara umum memang salah satu tempat untuk berkarya, peralatan-peralatan untuk memudahkan seseorang di kebun, di pertanian, atau bercocok tanam. Jadi mulai dari arit, cangkul, maupun peralatan-peralatan penunjang yang lain itu biasanya dipandai. Oh, berarti itu lebih ke pembuatan alat-alat kerja. Ya, alat-alat kerja. Kalau besalen, alat-alat pusaka. Jadi banyak yang
diproduksi di sini. Persamaan-persamaannya juga banyak. Jadi di Pande ada prapennya, di Pesalen juga ada. Kemudian kalau dulu ada ubupan seperti itu. Ubupan. Oh ya, Iya. ini ubupan. Di Pande juga, di Pesalen juga, kemudian ada Palu dan lain-lain juga. Nah, kalau bedanya tadi antara Pesalen sama Pande. Berarti kalau Pesalen itu tempat untuk membuat Pusaka, tapi kalau Pande membuat berbagai macam peralatan untuk menunjang dalam pertanian, di dalam perkebunan, atau pembuatan pisau-pisau yang dikhususkan untuk penyembelihan dan sebagainya. kalau di Pesalen Tosan Aji ini difokuskan membuat apa saja, Bu? Yang jelas untuk Pesalen itu tidak jauh dari pusaka. Jadi pembuatan keris, tombak, pedang, terutama yang berpamor. Berpamor. Ya, terutama berpamor. Jadi terdiri dari lipatan-lipatan nikel, atau yang lebih spesifik lagi itu memakai bahan iron meteor. Iron meteor. Ya, sebagaimana lazimnya leluhur-leluhur kita itu ketika membuat keris pusaka itu memang dengan besi-besi pilihan, di antaranya itu memakai bahan yang jatuh atau turun dari langit namanya meteor. Jadi bahasa Inggrisnya iron meteor itu. Bahannya yang mana? Yang ini Seperti ini. Ini ya. Nah, ini diantara iron meteorit berjumlah 7 kilo. Jadi ini, ya, ini iron meteorit Nusantara. Jadi di Nusantara atau di negara kita ini juga banyak sekali tempat-tempat yang sudah tercatat baik di museum atau dalam sejarah bahwa meteor-meteor itu banyak jatuh juga di negara kita. Misalkan Jati Pengilon, di Madiun, kemudian ada di Tambak Watu, atau yang terkenal sudah lama itu meteorit Prambanan. Prambanan. Iya. Dekat Candi Prambanan itu. Perkiraan begitu. Sebesar apa ya? Itu kalau tidak salah itu bukan puluhan kilo tapi kuintal atau ton gitu jumlahnya. Iya. Dan biasanya di satu tempat di mana ditemukan meteor apalagi yang besar, itu di sekitarnya itu juga ditemukan serpian atau potongan atau kecil-kecil itu atau pecahan-pecahan lah. Pecahan-pecahan meteor itu banyak ditemukan. Berserakan. Iya. Tapi menarik ini Cak Dayat. Ya. Empu Panani, sebelum kita menginjak kepada jenis keris ataupun nanti cara pembuatan keris, sebenarnya untuk bahan dari keris sendiri itu yang paling yang diutamakan itu bahan dari besi atau dicampur atau ada sesuatu perlakuan yang khusus. Untuk saat ini dengan masa lalu mungkin ada perbedaannya. Untuk saat ini itu yang utama itu pertama adalah besi, kemudian pamor. Lah pamor itu biasanya nikel atau yang sejenis. Kemudian yang ketiga itu baja. Jadi ada 3 pokok bahan yang lazim dipakai ketika seorang empu itu membuat keris pusaka. Oh gitu. Iya. Ini juga sesuatu yang kita baru tahu Kak Dayat, karena kalau melihat keris ini kan apalagi bahasanya tadi pamor, bahasanya pamor kok begitu merinding ya. Iya. Empu, ketika jenengan membuat satu pusaka yang memang itu sudah ditebak ataupun dipesan seseorang, tentunya kan seseorang itu kan pasti dia orang yang benar-benar memiliki satu kekuatan besar. Lah, ketika jenengan membuat pesanan keris tertentu atau membuat keris yang jenengan anggap memang sebagai pusaka,
langkah pertama yang harus jenengan lakukan apa? Ataukah ritual dulu? Ataukah nanti harus ada perlakuan khusus dengan jangka waktu yang sekian, dan itu pun paling tidak kan harus melihat hari ya? Hari weton, kalau saya sebenarnya dalam rangkanya loh. Iya. Iya, pripun, Bu? Iya betul. Jadi untuk membuat sebilah pusaka yang dikhususkan untuk seseorang atau bahkan membuat pusaka itu kadang-kadang untuk komunitas, Ya, bahkan membuat pusaka untuk negara. Jadi kita ambil pusaka untuk seseorang itu biasanya kita sesuaikan dengan profesi, ya. profesinya apa. Nah, apakah dia itu kesehariannya Pengusaha, itu pengusaha pejabat, ya. atau hubungannya dengan apa khalayak ramai atau petani dan sebagainya. Itu pertama kita sesuaikan. Kedua, kita sesuaikan dengan harapannya. Harapannya itu apa? Apakah ini supaya mangku kamu ten? Oh, apa itu mangku kamu pen? Ya maksudnya kepingin hidupnya itu sejahtera, kemudian gak kurang sandang pangan, bahagia, makmur lah itu. Ya, ya. Simbol-simbol kemakmuran itu diantaranya. Ataukah yang ada sisi lain, saya sedang bertugas yang hubungannya dengan apa itu pertahanan, jadi hubungannya dengan Guno Kesentikan Joyo Kawijaya. Jadi yang saat Ya, ya. itu memang kenapa hubungannya dengan pusaka itu memang itu. Apakah hubungannya dengan kepejabatan atau seseorang itu memulai usaha, dia ingin sebuah pusaka piandel yang akan mendampingi dia di dalam berkarir atau dalam usaha tersebut. Iya, iya.